SDN Dewi Sartika Cintabina Mandiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita hari ini ya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 ya. Ini adalah hari terakhir di bulan Juli ya, tapi kita harus tetap semangat ya. Oke, anak-anak soleh-solehah, alhamdulillahirobbilalamin, hari ini ya di akhir minggu ini kita akan belajar yang pertama adalah tentang mengetahui dan mengenal tentang gagasan pokok pada sebuah kalimat ya. Apa itu gagasan pokok, seperti apa dan bagaimana cara menentukannya, kita akan pelajari hari ini. Oke, siap-siap ya, siap-siap semuanya siap. Oke, semangat ya. Kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di tema 1, subtema 1 pembelajaran 1 ini ya, kita masih akan membahas tentang indahnya kebersamaan, keberagaman budaya bangsaku. Tahukah kalian bahwa Indonesia ini terdiri dari banyak sekali keberagaman ya. Ada keberagaman sukunya, ada keberagaman agamanya, ada juga keberagaman adat istiadatnya, alat musiknya dan lain sebagainya ya. Nah, ini merupakan kekayaan Indonesia dan harus kita sikapi dengan dengan saling menghormati, dengan toleransi agar perbedaan ini atau keberagaman ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap bersatu. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan lihat salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia ya. Ini ada pawai budaya. Nah, pawai budaya ini apa dan seperti apa? Nih, kita akan lihat nih dalam sebuah teks ya. Ini ada teksnya. Kita baca bersama-sama tentang pawai budaya. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya.
Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahunnya. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, itu dia ya, salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia atau kegiatan tradisi kita di Indonesia, ada kegiatan pawai budaya. Di kegiatan pawai budaya ini, di sini memperlihatkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia gitu ya. Ada yang memperlihatkan pakaian adatnya, ada yang memperlihatkan jenis tariannya, kebudayaannya dan lain-lain. Nah, seperti itu pawai budaya dan ini biasanya sangat dinikmati oleh masyarakat ya. Jadi mereka menikmati dengan adanya pawai budaya, mereka lebih mengenal kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Ini adalah salah satu cara kita sebagai bangsa Indonesia untuk melestarikan kebudayaan yang ada di negara kita. Jangan sampai punah karena ini merupakan ciri khas bangsa kita. Nah, selanjutnya yang ingin Ibu tanyakan adalah dari teks yang tadi kalian baca ini tentang pawai budaya ini, Ibu ingin tanya, ada yang tahu nggak terdiri dari berapa paragraf? Coba, ada yang tahu nggak ya paragraf itu apa? Yang seperti apa? Ada yang bisa jawab? Ya, coba yang bisa jawab, coba dalam hati, coba sebutkan dari teks pawai budaya tadi itu ada berapa paragraf? Ya, betul sekali, ada 5 paragraf ya. Dari teks pawai budaya tadi terdiri dari 5 paragraf. Jadi ketika kita akan menentukan paragraf sebetulnya gampang sekali ya. Cirinya di dalam paragraf itu awal kalimatnya itu lebih menjorok ke dalam ya, lebih masuk ke dalam. Misalnya seperti pada kalimat yang ini. Nah, ini adalah paragrafnya, menjorok ke dalam seperti ini, seperti itu ya. Nah, itu adalah paragraf dan dari teks pawai budaya tadi terdiri dari 5 paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Nah, sudah mengerti ya paragraf seperti apa? Mengerti ya? Oke. Nah, jadi ya, dalam setiap teks bacaan itu pasti terdiri dari beberapa paragraf ya. Terdiri dari beberapa paragraf dan masing-masing paragraf ini mempunyai gagasan pokoknya atau inti kalimatnya itu apa, menceritakan tentang apa ya. Jadi setiap paragraf itu memiliki gagasan pokoknya. Gagasan pokok itu apa? Ya, gagasan pokok adalah ide utama ya, ide utama yang dibahas pada paragraf itu ya. Jadi gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu paragraf ya. Idenya apa? Ini menceritakan tentang apa? Nah, itu adalah gagasan pokoknya. Dan di dalam gagasan pokok itu terdapat gagasan-gagasan pendukungnya ya. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok gitu. Jadi menjelaskan, diterangkan lagi tadi gagasan pokoknya, misalkan paragraf tadi menceritakan tentang apa. Nah, lalu di gagasan pokoknya di bawahnya itu atau di atasnya itu dirinci, diceritakan tadi tentang yang gagasan pokoknya itu apa saja gitu ya. Nah, agar kalian lebih memahami ya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ini, kita akan coba mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks pawai budaya tadi ya. Yuk kita mulai ya dari paragraf yang pertama. Baik, sebelumnya perlu diperhatikan bahwa gagasan pokok itu tidak selalu ada di awal paragraf ya. Tapi bisa juga di akhir paragraf atau ada di awal dan di akhir paragraf. Baik, sekarang kita lihat pada paragraf pertama ini. Ya, mana yang menjadi gagasan pokoknya?
Ada di mana? Di awal atau di akhir? Iya, betul. Ada di awal paragraf ya. Gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Lalu, mana yang menjadi gagasan pendukungnya? Gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan gagasan pokok. Nah, berarti kalimat-kalimat lain yang selain gagasan pokok itu adalah gagasan pendukung. Kita lihat tadi gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Maka kalimat-kalimat selain itu adalah termasuk kalimat pendukung. Kita akan coba hitung ya. Gagasan pendukung yang pertama, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Gagasan pendukung yang kedua, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Yang ketiga, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Yang keempat, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Yang kelima, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, jadi pada paragraf pertama ini terdapat 5 gagasan pendukung. Sekarang silahkan kalian coba tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf pada teks bacaan berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, cukup sekian pembahasan kita di bahasa Indonesia pada materi menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semoga bisa dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.